Oke, kita lanjutkan. Masih pada materi terkait dengan medan listrik dan juga pada medan listrik sektor di lurus, tetapi pada kasus yang berbeda dengan kasus yang pertama tadi atau kasus sebelumnya. Nah, di sini kita akan melihat sebuah batang yang non konduktor, di mana di sisi X positifnya rapat muatannya itulah positif, yaitu delta plus lambda, dengan muatan total itu plus Q, dan sisi kirinya minus Q dengan rapat muatan negatif, yaitu minus lambda. Nah, lalu kemudian kita akan mencari tahu besar dan arah medan listrik di titik P. Berarti di titik yang warna hitam, titik P, yang letaknya sejauh A dari titik asal titik asal dari sumbu X, yaitu dari titik 0,0. Nah, untuk menentukan berapa besar dan arah medan listrik di titik P, maka hal yang pertama kita lakukan itu adalah dengan meninjau elemen dx pada batang non konduktor sepanjang L. Katakan misalkan elemennya adalah dx, yaitu kita mengambil di X positif atau di sisi kanan dari batang, yaitu dx. Nah, kalau dia sebesar elemennya adalah dx, maka muatannya, ya, di muatan pada elemen dx itu adalah dq sama dengan lambda dx. Berarti masih dalam kasus distribusi muatan yang linear. Nah, selanjutnya kemudian kita akan lihat gambarnya ketika kita sudah memilih elemen dx, ya, pada gambar pertama. Oke, anggaplah misalkan dx itu adalah yang ini, elemen dx-nya, maka dq-nya itu adalah lambda dx. Yang ini plus q dan yang sebelah kiri adalah minus q. Kemudian kita buat garis, ya, garis yang warna merah yang dari X positif ke titik P, dan yang warna biru itu adalah garis yang menghubungkan batang dari X negatif ke titik P. Kemudian membentuk sudut masing-masing sebesar theta terhadap arah horizontalnya. Ya. Nah, katakan misalkan jarak dari 0 ke titik elemen X adalah X, kemudian panjang batangnya itu adalah L, kemudian jarak dari dq atau elemen dx ke titik P atau baik yang sisi positif maupun sisi negatif itu besarnya adalah R. Nah, sehingga kemudian ada komponen-komponen medan listrik yang terletak di titik P, ada yang komponen vertikal dan ada yang komponen horizontal, atau komponen yang DE positifnya, artinya dari muat dq yang positif, dan elemen DE negatif dari yang elemen negatifnya. Nah, sehingga kemudian kita bisa menuliskan bahwa DE positif di titik P, yang ini DE positif di titik P, akibat dari elemen dx di ruas atau di sisi positif dx, kita dapat menuliskannya sebagai DE positif ini sama dengan K dq dibagi dengan R, sama dengan K lambda dx dibagi dengan R kuadrat. Kalau kita perhatikan gambarnya, maka antara garis yang menghubungkan antara sisi negatif maupun sisi positif, maka ini bentuknya adalah simetri. Ya. Jadi kedua sisi dia memiliki bentuk yang simetri antara yang muatan positif dan muatan yang negatif. Nah, sehingga karena dia simetri, maka berarti DE
positif itu akan sama dengan DE yang negatif. Jadi besar medan listriknya atau elemennya itu antara elemen positif dan elemen negatif besarnya sama. Nah, maka resultan medan listrik DE dari elemen yang simetri, maka kita akan tuliskan sebagai DE sama dengan DE positif kosinus theta saya jumlahkan dengan DE positif kosinus theta. Nah, di sini semua DE positif dipakai karena disebutkan bahwa DE positif sama dengan DE negatif. Makanya sama dengan 2 kali dari DE positif kosinus theta. Nah, ini sama dengan 2 kali di mana DE positif itu adalah K lambda dx per R kuadrat. Kemudian saya kalikan dengan kosinus theta. Nah, untuk sinus theta, maka misalnya kita bisa melihat bentuk geometri dari gambar yang kedua. Di bagian horizontalnya adalah X, kemudian vertikalnya adalah A, dan sisi miringnya adalah R. Maka besarnya sudut tetanya itu berarti adalah X dibagi dengan R. Nah, ini sama dengan yang cos theta kita ganti menjadi X per R. Oke. Nah, kemudian untuk besarnya R, kita juga bisa melihat geometrinya, berarti R kuadrat itu sama dengan A kuadrat X kuadrat plus A kuadrat, atau R sama dengan akar X kuadrat plus A kuadrat. Makanya saya tuliskan menjadi 2K lambda kemudian dx ada X dx, maka saya bagi dengan karena R kuadrat kali R pangkat 3 berarti menjadi X kuadrat plus A kuadrat dipangkatkan dengan dipangkatkan dengan 3 per 2. Oke. Atau saya tuliskan menjadi, saya bawa ke atas menjadi X kuadrat plus A kuadrat pangkat minus 3 per 2. Oke, minus 3 per 2 X dx atau 2x dx. Nah, dari sini kemudian medan listrik totalnya atau total medan listrik di titik T, titik warna hitam, titik T, yang letaknya sejauh A dari titik asal sumbu X, akibat dari seluruh elemen atau sepanjang dx di sepanjang L, maka kita bisa mengambil integrasi dari X sama dengan 0 sampai X L per 2. Maka kita bisa tuliskan bahwa medan listrik total sama dengan integral dari DE sama dengan K lambda kemudian integral dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L per 2 dari X kuadrat plus A kuadrat pangkat minus 3 per 2
dikalikan dengan 2x dx. Oke. Nah, untuk mengevaluasi integral ini, maka kita bisa menggunakan atau kita transformasi gitu, ke dalam bentuk integral u pangkat n du ini sama dengan u pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1. Sehingga kemudian persamaan integral medan listrik E sama dengan K kali lambda, kita tuliskan menjadi U kuadrat plus A kuadrat kemudian pangkat min 1/2, lalu saya bagi dengan min 1/2 dengan batas integral dari U sama dengan 0 sampai U sama dengan L/2. Oke. Ini sama dengan K kali lambda minus 2 kali minus 2 dibagi dengan akar dari L/2 kuadrat plus A kuadrat saya kurangi dengan minus 2 dibagi dengan A. Ini sama dengan 2 kali K kali lambda dikalikan dengan 1/A saya kurangi dengan 1 per akar dari L kuadrat per 4 atau L/2 kuadrat dibagi dengan atau ditambah dengan A kuadrat, tambah dengan A kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya kemudian muatan totalnya itu adalah ini sama dengan lambda L dibagi dengan 2. Sehingga kita peroleh medan listrik di titik P itu adalah sama dengan E kemudian 4 kali K per L dikali dengan Q dikali dengan 1 per A dikurangi dengan 1 per akar L/2 kuadrat plus A kuadrat. Jadi besar medan listriknya itu adalah untuk titik P 4K per L kali Q dikalikan dengan 1/A minus 1 per akar L/2 kuadrat plus A kuadrat. Nah, kasus khususnya itu adalah ketika misalkan A jauh lebih besar daripada L, maka L kuadrat L/2 kuadrat dalam akar pada persamaan medan listrik itu bisa kita abaikan, sehingga kemudian kita akan peroleh
bahwa nilai E-nya itu dia akan mendekati nilai 0. Nah, dalam situasi ini kemudian dua muatan yang saling jadi besarnya adalah sesuai dengan persamaan yang ini dan arahnya itu adalah ke titik B. Untuk kasus seperti pada gambar ini, yaitu dua sisi batang dengan muatan yang berbeda. Kemudian kita menentukan nilai medan listrik pada titik B sejauh A dari titik asal sumbu X 0,0.